Sahabat Slovers, kembali lagi di cerita naik ranjang hari ini, di mana cerita kali ini di sini tampaknya di mana setelah Dean mengetahui kehamilan Tias, di sini pun Dean begitu sangat bahagia walaupun selama ini Dean tidak pernah mengetahui kehamilannya dan Tias pun tidak pernah mengatakan tentang kehamilannya kepada Dean maupun kepada siapapun. Di sini tampaknya Dean bahagia dan Dean pun menemani Tias untuk usga kehamilannya, dan dokter pun menjelaskan di sini bayi dalam kandungan Tias sudah sebesar kacang tanah. Di sini pun Dean tampaknya bahagia, begitu juga dengan Tias, dan tampaknya di sini takdir mereka kembali bersama dan takdir itu bersama mereka saat ini. Namanya di sini pun bayi utun mereka akan mempersatukan mereka kembali, di mana di sini Tias bahagia karena untuk pertama kalinya Tias ditemani oleh suaminya sendiri untuk usga kandungannya. Namun dalam hati Tias mengatakan inilah yang akan menjadi akhir dan pertama Dean menemani mereka. Di sini senyuman Dean tampaknya sangat bahagia karena telah mengetahui istrinya telah hamil. Gugatan cerai Dean pun dibatalkan dan Dean pun mengatakan kepada para hakim dan pengacaranya untuk membatalkan perceraiannya dengan Tias. Tampaknya di sini Dean begitu sangat bahagia dan memberitahukan kepada pengacara dan hakimnya kalau istrinya sedang mengandung anaknya sendiri. Itulah sebabnya dia membatalkan perceraiannya dengan istrinya. Di sini pun Bu Yuni mengharapkan pembatalan perceraian Tias dan Dean, dan dalam hati Bu Yuni pun menanyakan hal di mana apakah nantinya setelah Dean mengetahui kehamilan Tias, apakah nantinya Dean akan tetap menceraikan Tias atau membatalkan perceraiannya. Akhirnya pun harapan Bu Yuni diwujudkan oleh Dean. Di sini tampaknya Dean membatalkan perceraiannya karena dia begitu sangat bahagia dan pastinya Dean akan tetap menjadi suami dari Tias dan membatalkan perceraiannya. Dan nantinya pastinya Hani mengetahui hal itu akan semakin membenci Tias, terutama Dean juga. Di sini Hani yang semakin diteror oleh Jidan, dia begitu sangat ketakutan dan tampaknya Hani pun di sini mencari tahu apakah Jidan masih hidup atau belum, karena teroran Jidan kepada Hani membuat dia tidak nyaman dalam hidupnya. Di sini pun seseorang memberitahukan kepada Jino kalau Hani telah datang ke apartemen Jidan dan ingin mencari tahu Jidan masih hidup atau tidak. Dan di sini pun Jino datang setelah seseorang itu memberitahukan kepada Jino pacar Jidan telah datang untuk menemuinya dan ingin mencari tahu apakah Jidan masih hidup. Di sini tampaknya Hani menyamar agar tidak ada yang mengenalinya. Namun di sini takdir Hani kali ini betul-betul tidak baik karena untuk saat ini pun semua rencana licik Hani yang dulunya direncanakannya akan membuahkan hasilnya kali ini. Di sini pun rencana licik selama ini yang Hani perbuat akan diterimanya kembali dengan teroran Jidan maupun Om Farhat kepadanya. Dan di sisi lain pun ketika Tias yang sudah sembuh dan sudah mulai pulih dari pingsannya, di sini kembali lagi mereka ke sidang perceraian mereka itu. Dan di sini karena Dean sudah membatalkan perceraiannya, hakim pun mengatakan kepada Tias kalau suaminya sendiri telah membatalkan perceraiannya dan sekarang mereka masih menjadi suami istri. Dan di sini hakimnya mengatakan kalau suaminya sudah membatalkan perceraiannya. Tampaknya pun Bu Yuni begitu sangat bahagia kalau mendengar hakim mengatakan Dean membatalkan perceraiannya. Inilah yang diharapkan oleh Bu Yuni selama ini karena putri kesayangannya telah tersiksa selama ini. Apalagi untuk saat ini Tias yang sedang mengandung anak Dean. Dan di sini pun Tias begitu sangat terkejut dan langsung melihat sosok Dean suaminya itu. Dalam hatinya pun sangat bahagia, namun kewas-wasan Tias kembali datang karena dia tidak ingin kalau Hani semakin membenci dirinya sendiri.